Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alal ulama Syekhina al-kiram al-alim alamah Kaji Zaini bin Abdul Ghani irsyadan lil ibad wa ta'diban lana wa li jami'il ummah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainullahi nuran wa takunu lana wa li jama'atina wa li ikhwanina al-muslimina wal muslimat farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nafa'ana fihi bid dharain amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. al-ayah. Al-fudala wal kurama ma'asyaral habaib wa bil khusus sahibu hadal bait Habib Sobir, Habib Sofyan, saudara kita seiman, seakidah. Beliau min zuriyati Rasulillah, yang mudah-mudahan dengan barokah adanya beliau kita anzilur rahmat, Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Wa fadilatul kiram ma'asyiral asatid wa asatidah, para guru-guru agama, tokoh-tokoh agama yang ulun tidak bisa menyebutkan nama beliau satu persatu, yang juga tidak mengurangi rasa hormat dan takzim ulun kepada beliau-beliau, para pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah khaul Syekhina al-kiram al-alim alamah Kiai Haji Zaini bin Abdul Ghani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang penuh barokah ini, yang kita bersama-sama hadir dalam rangkaian kita memperingati haul hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang dekat dengan Rasulullah, hamba Allah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ulun malam hari ini disampaikan oleh Allah ke tempat yang penuh barokah ini. Mungkin 8-9 tahun yang lalu ulun ketemu dengan Habib Sofyan di Samarinda, yang malam hari ini ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi apa yang sudah beliau sampaikan, bahwa ulun pun pernah ikut juga bersama abah ulun atau ayah ulun yang beliau sebut ke Pulau Rinding, dan ulun sempat ketemu juga dengan Habib Muhdar yang bersama-sama ziarah ke Pulau Rinding. Yang inilah Allah membuktikan kehidupan orang-orang yang soleh. Para hadirin jamaah majelis rahimakumullah, dalam kesempatan malam hari ini kita berada di 21 Rajab, bulan di mana guru kita al-alim alamah Kaji Zaini bin Abdul Ghani
wafat, meninggalkan alam yang fana ini. Tapi Guru Zaini tidak meninggal dunia. Guru Zaini hanya pindah alam. Apa buktinya? Pada haul yang ke-14, ada orang Irian Jaya hadir haul yang ke-14. Beliau kagum. Baru-baru ini Guru Zaini pengajian ceramah agama di Irian Jaya. Padahal beliau sudah meninggal 14 tahun yang lalu. Yang juga tidak menutup kemungkinan masyhur di Palestina, ketika orang Palestina diembargo ekonomi, yang menyelamatkan dirinya masuk di Masjidil Aqsa. Kemudian datanglah guru kita Al-Alim Al-Alamah Haji Zaini bin Abdul Ghani dengan 4 kali tahapan. Tahapan pertama beliau memberi dana 400 juta. Kedua, ketiga, keempat jumlahnya lebih 1 miliar. Dan ketika orang Indonesia ziarah ke sana, bertanya, siapa Guru Zaini? Guru Zaini adalah juriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang hidup di Martapura. Lalu bertanya, masih hidupkah beliau? Diceritakan dari juriat beliau bahwa beliaunya sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Hah? Kaget. Apa tidak salah? Guru Zaini datang ke Palestina, ditanya, dari mana pian masuk? Sementara masjid dijaga dengan orang Israel yang bersenjata, pian masuk lewat mana? Apa jawaban beliau? Allah yang memudahkannya. Sehingga beliau masuk dalam Masjidil Aqsa mengantari uang. Bapak Ibu, padahal beliau sudah pindah alam, tapi masih banyak orang yang ketemu. Nah, oleh karena itu buktinya bahwa orang solih itu hanya pindah alam tapi tidak meninggal dunia. Karena itulah seperti apa diceritakan bahwa Habib Ali yang di Pulau Rinding itu bisa berdoa di dalam kubur, mendoakan yang hidup. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan kehadiran kita malam hari ini. Guru kita Al-Alim Al-Alamah Haji Zaini bin Abdul Ghani mendoakan kita semua yang hadir di tempat ini. Oleh karena itu gunakan kesempatan malam hari ini untuk berdoa, dan Guru Zaini mendoakan kita Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu alhamdulillah ulun sudah berumur 62 tahun menuju 63 tahun saat ini, baru malam ini menginjakkan kaki di SP1 ini. Padahal ulun ini termasuk manusia kayak tupai. Tupai itu artinya loncat sana, loncat sini, ke sana, ke sini. Dan juga ulun pernah masuk ke Palestina dan melihatlah di mana Burak diikat. Dibuatlah semua masjid kecil yang disebut dengan Masjid Burak. Kemudian kita melihat, menyaksikan dengan mata kepala batu yang pingin ikut mi'raj. Ini masih kecil rumahnya. Rumah ini masih kecil dibanding batu yang ada di sana. Kira-kira 4 kali rumah ini besarnya. Dan itu batu Bapak Ibu awalnya tergantung kira-kira 2 meter lebih. Karena ketika ulun mengulurkan tangan begini belum sampai. Ketika meloncat sedikit baru nyampe ujung jari. Berarti 2 meter lebih kira-kira. Dulu mengapung-apung. Disinilah orang ikut tabarukan sholat di bawah batu itu. Dahulu kosong Bapak Ibu. Tapi dengan perkembangan melihat orang banyak sholat di bawahnya, kalau itu gugur, jadi lempeng ini di bawahnya. Biar ada umur mati juga ini. Tapi enggak, kalau masih ada umur kada mati. Artinya begitu besarnya batunya yang pingin ikut. Karena itu di stop aja Bu, kalau ada ikut Rasulullah itu Bu, ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat, dan itu bukti kepala. Yang ibu sekarang mau di sini, ada pergi ke sana. Tapi sekarang dibangunkan seperti musola segi 12, kemudian di atasnya
dibikin kubah supaya tidak apa ya namanya, tidak rawan bahasa Banjarnya. Dibikinkan kubah di atasnya terbikin dari emas 25 kg. Kalau orang SP1 jangan melihat emasnya, jangan kepingin emasnya. Kenapa? Nggak bisa ngambil juga. Kenapa? Dijaga. Nah, kita melihat Bapak Ibu, di sana ada dewa turun di bawahnya, masih bisa tabarukan sholat di bawahnya. Di bawah itu batu sebesar. Inilah bukti Allah Subhanahu wa ta'ala, linuriyahu min ayatina. Allah menampakkan sebagian dari kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dibuktikan oleh Allah. Kemana? Kepada nabinya. Siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu jumlahnya 124.000 banyaknya menurut catatan di kitab. Tapi ulun pun 124.000 itu kada hafal. Ini banyaknya Nabi 124.000, tapi Rasul jumlahnya 313. Ada mengatakan 314, yang tamat 313. Yang wajib diketahui hanya 25. Itu pun kada hafal 25. Yang hafal malah anak-anak SD. Ini nang Tuhan kada hafal. Ini tahunnya mulai Adam, ujungnya Nabi kita. Ini di atas Nabi kita Nabi Isa. Ini ya kan? Di bawah Nabi Adam adalah Nabi Nuh. Itu aja nang hafal. Di tengah-tengahnya kada hafal. Ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dari 314 Rasul, 124.000 Nabi yang tashhadu zat lizzat, yang ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala hanya Nabi kita. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa ketemu langsung dengan Allah. Nabi Musa nggak bisa. Nabi Musa Bapak Ibu, apa ucapan Nabi Musa dituangkan dalam Al-Quran? Rabbi arini anzur ilaika. Ya Allah, aku ingin melihatmu. Tapi Allah menjawab, falan taroni. Gak ada harapan, gak mungkin, gak bisa. Tapi Nabi Musa tetap, ya Allah, aku ini kan nabimu, aku ini rasulmu, aku ini utusanmu. Masa aku gak bisa ketemu engkau ya Allah? Apa jawaban Allah? Musa, kalau engkau ingin memaksa, panjut ilal jabali, sana naik ke bukit Tursaina, silakan. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau itu gunung tetap saja tidak berubah, kau insya Allah fasawfa tarani, kau akan bisa melihat aku, kata Allah. Nabi Musa Pak naik ke bukit Tursaina. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Allah menampakkan kekuasaannya, apa? Pada pasakhra Musa sa'iqa, ketika gunung itu goyang Bapak Ibu, Nabi Musa pingsan alias siup. Orang siup mau melihat apa? Pingsan Nabi Musa, nggak bisa. Palama apalah, ketika sadar, apa ucapan Nabi Musa? Ini tubtu ilaika, ya Allah, betul lah, belum taubat kepadamu, memang nggak bisa. Jadi kalau ada orang SP1 bisa ketemu Allah, hebat daripada Nabi Musa. Ini sudah jelas. Ini. Kalau ada guru yang mengantarkannya kepada Allah, wah itu hebat. Nabi Musa aja tidak kuat. Nabi Musa aja tidak bisa Bapak Ibu. Tapi lihat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah panggil Bapak Ibu. Nah, dengan apa Bu? Kita melihat Bapak Ibu, ketika beliau dibersihkan dadanya, ketika baina man Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hajri muttaji'an baina rajulain id atahu Jibril wa ma'ahu malakun akhar hatta ja'u bihi zamzama ila akhiril kisah.
Dibawa Nabi ketika berbaring di atas sebuah hijir Ismail di antara dua orang laki-laki, satu paman beliau, satu sepupu beliau. Kemudian dibawa ke tepi sumur Zamzam oleh malaikat Jibril dan Mikael bersama malaikat yang lain. Beliau dibersihkan dadanya. Tadi ulun cerita peringatan Isra Mi'raj dan Khol bagus sekumpul bahwa kita melihat Rasulullah itu dibersihkan dadanya dengan air Zam-Zam. Oleh karena itu ulun tadi cerita bahwa kita melihat ulun tadi bercerita di sana, hari ini ulun pingin cerita orang Banjar. Cerita orang Banjar yang diberikan oleh Allah karunia luar biasa. Ini orang Jawa pun mengikuti, orang Sunda pun mencontohnya, bahkan sebagian dari orang Arab pun mengaguminya. Kalau orang Banjar itu kada kenal beliau, orang Banjar kada mencontoh beliau, orang Banjar tidak mau mengikuti beliau. Ulun cerita tadi bahwa orang Banjar yang sangat rugi. Kenapa? Orang Banjar diberikan oleh Allah kelebihan. Kemudian saya bilang, di mana? Ada dalilnya dalam kitab orang Banjar. Belum tanya tadi, emang orang Banjar punya kitab? Oh ada. Makanya orang Banjar harus tahu bahwa ada kitab yang bagus. Karena kitab itu adalah kitab orang Banjar. Apa? Wajah sampai kaputing. Ada kitabnya, Bir. Kemudian apa satunya? Seruntang-seruntung. Kan orang Banjar itu. Nah, ada seruntang-seruntung dengan Rasulullah. Siapa yang seruntang-seruntung dengan Rasulullah? Guru kita Al-Alim Alamah Haji Zaini bin Abdul Ghani yang diberikan oleh Allah karunia seruntang-seruntung dengan Rasulullah. Belum ketika berada di Malaysia, ada seorang penceramah Malaysia. Kita tidak tahu bahwa di Kalimantan Selatan ada orang yang tengok Rasulullah setiap saat dan setiap hari, setiap waktu. Siapa? Al-Alimu Alamah Haji Zaini bin Abdul Ghani. Setiap saat, setiap hari ketemu Rasulullah yang datang. Oleh karena itu pun ada doanya, yang juga doa ini dari Pakih Muqaddam Muhammad Adi Ba'alawi, datuk nenek juriat dari para habaib. Apa kata beliau? Ayuh Allahumma ya jami'an nasyawma la raiba fi inna Allah la yukhliful mi'ad. Allahumma jma' baini wa baina nabiyina al-karim yaqdatan wa manama fid dunya wal ukhra. Ada doanya. Belum sekali aja bacanya. Nah, mana hafal, alhamdulillah kada hafal, gua kada mau mencatatkan lagi deh. Cari. Kenapa? Itu bimbingan dari mana? Kita melihat siapa guru ini dan siapa yang membimbingnya. Karena ulun hari ini bercampur haulnya Guru Zaini juga cerita dari beliau bercampur dengan Isra dan Mi'raj. Kita melihat karena beliau itu kalau Rasulullah dibersihkan itu adalah 3 dulu. Buka yang ada punya kitab wajah sampai ke puting. Itu bahasanya juga bahasa Banjar. Kitab orang Banjar. Karena pengarangnya juga itu orang Banjar. Namanya Kaji Mahmud Hasil bin Kaji Muhammad Hasil. Dan beliau belajar dengan Kaji Abdul Syukur, yang Kaji Abdul Syukur itu sempat belajar di Mekah, sempat dengan Sayyid Amin Qutbi Mekah, sempat dengan Syekh Masar, sempat juga dengan Syekh Umar Hamdan dan lain sebagainya. Nah, karena itu Bapak Ibu, Guru Zaini ini bukan hanya guru orang Banjar. Oh ya, kita sama dengan Rasulullah SAW. Ustadz Ahmad Ridwan. Nah. Sebagaimana Rasulullah Bapak Ibu, Rasulullah itu bukan rasulnya orang Arab. Rasulullah itu bukan rasulnya orang Jawa. Rasulullah itu bukan rasulnya orang Badui. Rasulullah itu bukan rasulnya orang Cina. Bukan. Tapi Rasulullah itu adalah Rasul umat yang terakhir hidup di dunia. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi kita.
La nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah. Tapi kalau ada yang mengaku nabi, ada. Musailamah al-Kadzdzab ketika di zaman tabi'in. Ada. Yang baru-baru beberapa tahun yang lalu ada seorang perempuan yang mengaku nabi di Pulau Jawa. Yang mau ikut, nah nggak tahu lah. Tergantung. Ternyata nabi kan nggak ada lagi Bapak Ibu. Sudah yang terakhir, nabi akhir zaman. Oleh karena itu nabi kita itu adalah nabi semua umat yang hidup di akhir zaman, yang beriman kepada beliau, yang percaya kepada beliau. Oleh karena itu kalau orang tidak percaya, ya susah ya, namanya tidak percaya mau diapain. Sekarang mengatakan bahwa pian kalau mau mencari Allah susah Bapak Ibu. Kenapa jadi susah? Karena Allah itu ada, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu ada dan tidak ada yang sesamanya. Di kanan tidak, di belakang tidak, di depan tidak, di atas tidak, di bawah tidak, jauh pun tidak, dekat pun tidak. Pusing mikirkannya. Ya gimana? Ayo ibu mikirkan apa bu? Nah, makanya jangan memikirkan Allah. Tapi ujar Rasulullah, Allahu sirrun wa ana sirruhu. Allah itu rahasia, tetapi saya inilah kata Rasulullah rahasia Allah. Oleh karena itulah guru kita Al-Alimu Alamah Gaji Zaini bin Abdul Ghani dididik Bapak Ibu oleh siapa? Ayahnya, ibunya, pamannya, kaiknya, datuknya mendidik. Maka guru Zaini bin Abdul Ghani Bapak Ibu ketika umur 6 tahun hafiz Quran 30 juz. Hanya berumur 6 tahun. Dan menghafal Quran 30 juz hanya dalam waktu 4 bulan. Ini ada ulun sudah 60 tahun menghafal-hafal, sudah hafal-hafal. Hingga hafal amma yatasaalun ujungnya tabulak-balik. Hingga kadang-kadang baca Yasin pun terputar-putar buat. Hingga Sidin umur 4 bulan hanya menghafal Quran 30 juz dalam waktu hanya 4 bulan. Dikaruniai Allah. 2 tahun kemudian beliau hafiz tafsir Al-Quran Jalalain dalam usia 8 tahun. Diberikan oleh Allah karunia luar biasa Bapak Ibu. Enggak seperti kita. Kenapa? Kita ini termasuk manusia yang pembebal. Kada pehafalan itu aja, tapi beliau diberikan oleh Allah karunia luar biasa. Kemudian kita melihat perkembangannya Bapak Ibu, beliau adalah orang yang rajin menuntut ilmu. Tapi menuntut ilmunya seperti apa itu? Coba kita lihat. Ketika Rasulullah itu dibersihkan dadanya dengan air Zam-Zam, itu adalah, maka tadi ulun siang menceritakan bahwa suci itu, mensucikan itu bagi orang soleh yang dilakukan oleh Allah lewat Jibril, lewat malaikat Mikail, itu ada 3. Satu adalah suci secara syariat, dicuci dengan air Zam-Zam. Yang kedua suci secara hakikat. Yang ketiga adalah suci secara makrifat. Ini diberikan oleh Allah kepada Nabi kita. Ternyata Bapak Ibu, guru kita Al-Alim Alamah Gaji Zaini bin Abdul Ghani juga dapat didikan selain ayahnya, dididik oleh Kiai Palak Bogor. Ini Tubagus Muhammad Palak bin Tubagus Abbas. Beliau dididik apa? Khalwat. 6 bulan di Bogor. Apa arti khalwat? Diam di dalam kamar yang tidak ada orang. Berapa lamanya? 6 bulan. Apa yang dididik oleh Kiai Palak? Dididik seperti apa engkau sadari bahwa kau dalam keadaan suci secara syariat. Wudu artinya kalau ada istinja dibersihkan dengan air, itu kan artinya suci dengan syariat. Yang kedua, beliau diajari tentang seperti apa suci secara hakikat.
Ternyata yang punya kitab, baik itu kitab Risalah Ubudiyah Bistigroti wal Fana fi Nuril Anwar Muhammadiyah, atau kitab Seruntang Seruntung, atau kitab Wajah Sampai ke Puting, boleh buka. Kitab orang Banjar. Ini belum mengatakan kitab orang Banjar itu, Bu. Karena memang pengarangnya juga orang Banjar. Dan memang bahasanya juga bahasa Banjar. Karena tidak ada orang Arab yang bikin kitab Wajah Sampai ke Puting, enggak ada. Nah, ada tuh orang Banjar aja. Makanya yang punya prinsip Wajah Sampai ke Puting itu orang Banjar. Tapi ada prinsip salah. Ada pemalar mulai awal sampai mati. Itu Wajah Sampai ke Puting. Nah, Habib tadi itu menang berduit kalau menyumbangkan itu mudahan singkip selawasan. Kemudian Bapak Ibu ulun melihat didikan Guru Zaini ini. Nah, saya paham. Siapa setelah zohirnya oke, Bapak Ibu, kemudian dididiklah seperti apa suci secara hakikat. Ternyata suci secara hakikat beliau disuruh musyahadah selama 6 bulan, memperhatikan bahwa rohnya dijadikan oleh Allah dari nurnya Rasulullah, dan jasadnya pun hakikatnya dijadikan oleh Allah dari nurnya Rasulullah, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, hidung, mata dan sebagainya, itu adalah dijadikan oleh Allah dan Rasulullah. Dulu belum teringat bahwa kalau nggak salah tahun 1995 Guru Zaini di pengajian Raudah, kata beliau, ija aratal fauza wan najata fid dunya wal ukhra fashhadin nuraniyah fi kulli syai'in. Kalau engkau atau kamu pingin beruntung nang besar, anak mendapat keuntungan yang besar baik di dunia maupun di akhirat, fashhadin nuraniyah fi kulli syai'in. Musyahadahlah engkau kepada nurnya Rasulullah di setiap apapun yang engkau lihat. Itu Guru Zaini, Bu. Beliau ternyata juga dapat didikan itu dari mana? Dari Kifalak. Ternyata juga beliau dapat didikan itu dari mana? Dari Sayyid Amin Qutbi Makkah. Beliau juga dapat didikan itu dari Syekh Umar Hamdan. Beliau juga dapat didikan itu dari siapa? Dari datunya Syekh Muhammad Al-Sad bin Abdullah Al-Banjari, yang beliau itu dapat ilmu itu dari Sayyid Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Dan beliau dari secara rohani dari Syekh Abdul Qadir Jalani, dan juga beliau dari Rasulullah. Ini, Bu. Jadi dia melihat, jadi beliau diajari Guru Zaini itu yang untuk dapat seperti apa suci secara hakikat. Makanya beliau belum dapat ilmu itu, beliau melihat anggur bukan anggurnya, Bu, tapi asror dari anggur itu, nur min nuri Rasulullah. Ini melihat nang ada yang apa ini dulu? Model ini Bapak Ibu, dia melihat bukan kembangnya, bukan daunnya, bukan talinya, bukan melatinya, tapi yang dilihat itu asror dari melati ini. Kalau pian melihat lagi pian pina kumisnya tebal, jangan melihat kumisnya nang tebal. Tetapi asror kumis nang tebal itu nang membuat nyaman. Boleh kita menyinggung Habib Sofyan pun enggak. Artinya itu pelajaran orang soleh loh, Pak. Pelajaran siapa? Inilah pelajaran dari Habib Abu Bakar Gresik, pelajaran dari Habib Soleh Tanggul, pelajaran dari Ki Hamid Pasuruan. Ini pelajaran dari Habib Husain Luar Batang, pelajaran dari Habib Ali Kuitang, Inggih, pelajaran dari Habib Ali Al-Atas Bungol, Habib Bungol. Bukan Habib Bungol lah itu, salah dengar tuh mengantuk itu. Habib Bungol, R belakangnya, tapi mungkin ulun nyambatnya kurang jelas. Itu aulia Allah semua yang diceritakan, semua dapat ilmu dari seperti itu. Nah, oleh karena itu ulun berharap malam ini kita ada beberapa hal yang dapat kita ambil dari Guru Zaini bin Abdul Ghani tadi. Seperti itu beliau diajari, kemudian beliau dididik pula oleh datu beliau Syekh Muhammad Al-Sad Al-Banjari. Yang ketiga,
Ada namanya suci secara ma'rifat. Nah inilah yang diberikan oleh Allah, dijalankan ketika apa? Sebelum Rasulullah diperjalankan dari Makkah, sebelum didatangkan Burak. Terlebih dahulu seperti ini untuk apa? Menghadapi perjalanan yang Allah linuriyahu min ayatina. Allah akan memperlihatkan segala-galanya. Nah karena itu para hadirin jamaah majelis rahimakumullah, kalau kita melihat perjalanan Nabi, Nabi sudah diberitahu oleh Allah. Makanya Nabi bisa menceritakan yang terjadi sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah. Dan Nabi bisa menceritakan kepada umatnya yang akan terjadi Bapak Ibu sampai terjadinya hari kiamat. Padahal Nabi kita sudah lama Bu. Sekarang 1441 Hijriah. Lewat dari itu Bapak Ibu. Tapi Nabi bisa menceritakan sayati ala ummati zamanun. Nanti akan datang di tengah-tengah umatku adalah virus corona. Nah, kan sudah ada. Belum dilihatkan di dalam kitab, Bu, ada sebuah kitab yang dikarang oleh orang solih bahwa ternyata virus corona sudah dituangkan dalam kitab. Cuma munculnya baru ini. Flu burung sudah ada Bu di dalam kitab Bapak Ibu. Dan kitab itu sudah 400 tahunan yang lalu ditulis. Oh, kalau kayak gitu, nggak biasa aja. Udah habis tadi itu virus corona. Gitu. Belum ada ketemu orang Cina. Oh, sekarang Cina banyak yang mati. Di Wuhan itu hampir 1000 orang per hari dibakar. Di mana Bu? Kenapa kalau dibakar? Supaya virusnya tidak menjalar ke orang lain. Maka dibakar mayatnya. Hampir 1000 orang sehari dibakar. Nah, di Wuhan sana, karena itu muncul awalnya yang terjadi. Tapi cocok aja Pak, makanannya halijipan. Bercampur cacing, bercampur,